Mulane jono kula kabeh kalajina dawu akeh pakar tukang pisah-pisah sapa alladzina. Wa qala kulan ikhtilaf sapa alladzina. Udah dimaca ing dalem usia anda tahu ing alladzina awal kaina dodo kaina. Wa hum utawi alladzina sing tafarraqu wa ikhtalafu. Iku Yahudi wa Nasara lan Nasrani. Wa ulai kalagum azabun azim wa ulai kalagum mengkono wa kalagum ulai azabun desiksa lagum azabun desiksa ati muka. Ya matab jatuh yang dalam dinane dadi putih apa wujuhun pira-pira wajah. Watas wadulan dadi ireng apa wujuhun pira-pira wajah. Di hari sing sebagian wajah dadi putih, sebagian dadi ireng. Yaumul kiamati. Maksudnya dia fa'amal ladina swaddat. Anapun te wong akeh swaddat ingkang ireng apa wujuhum raine ladina. Wa hum al-kafirun. Wa yuqalu lahum taufiqan lan den ucapno lahum maring kafirun taufiqan kale meleh-melehno apa sing ucapno ngene akafartu. Ana to ngafiri sira kabeh gak iman iku sause iman ira kabeh. Jadi semua orang kafir ya, semua orang kafir meskipun kafir mulai bayi ya. Jadi semua orang kafir meskipun kafir mulai bayi iku tetap Allah ngekei pertanyaan akafartum gak iman iku. Apa kowe kafir sause iman? Karena sampai tangkap, imannya kapan? Nggak tahu iman. Niku yaum akhdil nifak dianggap iman ing dalam wayai ngambil kerja. Ya niku tengah alam nopo. Zar kasus wingi keterangan kula tengah alam nopo. Zar sing tengene jisongon niku wa itu darab buka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim ala subhanakum. Yaum akhdil nifak ngambil nifak. Fadukum mau ngicip sira kabeh aja baik sofi makun. Wa amal ladina ana pintu akeh ibadah ingkang padang ngepuju iso apa wae ladina barum al mukminun. Barum al mukminun bang mukminin. Wa tambahan. Kita mau tambah. Motor al mukmin kok kita murah. Sawi ya kata lucu. Apa mukminun? Keren larang. Orang sini kono tadi wah salah tapi rahmatillah monggo enggak rahmat di harokati sebenarnya nak kulor sampai sebenarnya kan bodoh misalnya baru aku punya bodoh iya itu gampang wa amal ladina atu akeh ibadah ingkang udah apa wujud mau wajah ladina tapi rahmatillah monggo enggak rahmat Allah dia Tilka te mengkono kabeh ku ayat Allah nasbullah. Wah tak hatam lho iki. Aku jujur nek ojo gak kerasan tenan akhir-akhir iki. Dadi sreso tak minggiri hakon sumpah Allah besar. Tilka te mengkono ayat Allah, pro ayat Allah taala nasbullah kang macane ingsun ha ing ayat. Nalika ngantos sira Muhammad ya Muhammad hakikat. Ngaji iki boleh kudu ngundang Romanto jangkar Ahmadun jangkar kowe ngaji tafsir Muhammad itu dijangkar ora nek gak kula udah alasan dadi rasotan ta jalan ning kene kowe tuh mau kata ya Rasulullah oh ya Muhammad iki aleka apa ya Muhammad dadi kula jangkar tak jarang ngene kene nabi dijangkar oh boleh Roman dadi ning kene aleka ya Muhammad dadi aku jangkar tak niati Bilhaki kelar, nabi negara nasibnya dijakar. Bilhaki kelar. Lalu mengalim kurang ajar, salah itu alasan. Jadi malah repot. Murah sopan itu alasan. Wawa urano dawa wiri itu ngerasa anak sopan wawa dumpan yang animal yang alam. Walilah ilan iku dia wawa mau berkor bisa mawati yang dalam langit bama filar. Bilkan wasalkan wa abidan. Bilkan apa yang miliki wasalkan nan gawi ini. Wa abidan dan keperbudakan ini. Kabeh wae Allah di atas nama dimiliki jadi gawe jadi budak. Wa ilan maring Allah turja dan balen apa umur pira-pira urusan. Kuntum ana sira kabeh ya umat Muhammad wae iki saya nabi gak ono ya umat. Berkata ngendikan Allah, lha mau tafsir paling bagus. Iku makili Allah. Gak gondang. Ya umat Muhammad, tapi sekali bodoh, sekali nyesatno, ya bener banget. Untuk jadi kudu dilorot, dilorot. Iya ya liwe pasasan pada tafsir orang mandor, kudu dilorot. Surati. Nabi dijaga, masih mau jadi bodoh ya. Sakit nabi ini. Kuntum ana sira kabeh ya umat Muhammad. Ana iku khairul umat, ya kabeh umat.
Ukhrijat kang detokno sapa umat linasi maring manusa. Tak muruna perintah sira kabeh. Dadi khairul umat ini nak nglakoni tak muruna bil ma'ruf. Nglakoni sira kabeh bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Perintah sira kabeh kelan ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Lan iman sira kabeh billah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar sing krana iman. Di saniki niku. Dadi nak wong alim koyo kula ya Kang Romanto. Malah sing penting malah batuk miruna billah. Kadang santri iku janggal. Kan wis nglakoni amar ma'ruf nahi mungkar kok ijek ditambahi batuk miruna billah. Karena begini ya, di era modern ya. Itu orang mungkin amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak atas nama iman billah. Jadi orang modern, orang barat, orang medis tanya, mereka itu melarang zina, tapi lebih karena takut AIDS HIV. Jadi tidak atas nama apa? Iman. Jadi tanha anil mungkar tapi tidak atas nama iman. Sama, wong modern sing ra agama lah ya, kuwi ngrumat anak, ngrumat bojo. Tapi kan gak krono iku perintah Allah. Memang dene duwe adat wong kudu ngrumat anak bojo gitu. Jadi amar ma'ruf itu ora krono iman billah, paham ya? Jadi ini justru tekanane khasnya seorang muslim untuk minana billah itu gitu. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar, kadang orang-orang nakal juga iya itu. Iya, kabeh wong nakal masih wong ra salat tetep. Kowe aja minum, aja nyabu tetep gitu kan bilang sama anaknya itu. Tapi tidak atas nama Allah, atas nama kowe nak doyan minum ngentekno duit gitu. Paham iki tekanane kok batuk minuna. Kan orang alim ora krasa biasa ae batuk minuna billah. Repot. Iku jenenge tahu. Jadi wong alim kudu tahu duwe rasa. Dadi sing dikersakno Allah iku apa tahu. Ilmu iku ono tahu. Lan ida matal alim gaban usul ilmi. Nek wong alim mati separo ilmu iku ilang. Sebagian ilmu itu memang butuh tahu, butuh wong alim sing duwe tahu, duwe rasa. Wong alim wis gak karu-karuan mati rasa iki. Walau amanah walau iman sapa ahlul kitab, sapa ahlul kitab. Paham gitu, jadi nahi mungkar itu bisa terjadi nih gue wong kafir, nih gue wong nakal, tapi tidak karena iman gitu. Misalnya takut air, misalnya nyabu takut penyakit. Ojo minum minuman keras, mari paru-paru merusak. Ya. Berarti kan nggak karena iman billah. Nah kita itu kepengen amar ma'ruf nahi mungkar sing atas nama iman billah. Memang karena takut suhtuwa. Walau amanah kalau mau iman sopa ahlul kitab lah karena kita nopo iman iku khairan lah. Minum istilah sang ahli kitab al-mu'minun dari wong sing iman wakar halitis aki-aki ahli kitab al-fasikun sing fasik kabeh laya durukum orang bahayani sub ahli kitab mengisira kabeh illa adzan kecuali pisuan wong ahli kitab ora iso bahayano kuwe kecuali untuk pisuan biasa ya. Jadi paling-paling iso misoi bilisan kelan misal min sabdin sange misoi wawa idin dan ngancam. Jadi intinya ngene ya, apapun rekayasa orang Yahudi Nasrani, ada misionaris, ada kristenisasi, itu tidak akan bisa menghambat kemajuan Islam. Paling-paling kita terganggu berarti dipisoi, diinterogasi, diintimidasi, paling gitu. Jadi paham ya, itu tidak apa-apa ya. Makanya sama rasa khawatir, jangan misionaris ya, dan macam-macam buatan apa-apa. Ilah dan paling ya, ini paling ya makal tok nabi dipisoi, buatan apa-apa, tidak mengganggu. Mulai dunia, kamu itu harus belajar sama fakta. Gue sering ngomongin Lukman, kelemahan santri itu tidak statistik. Ambil statistiknya nih kalau Romanto. Jadi misalnya kalau Mustafa itu milah khusyuk, itu seneng ning omah. Kadang-kadang itu kita takut bayang Islam di kota, karena di kota itu banyak orang jorok, apalagi di barat. Tapi padahal secara statistik dari tidak ada menjadi ada itu tidak kita ingat gitu. Misalnya di Amerika dulu tidak ada umat Islam, sekarang banyak. Di Inggris dulu tidak ada umat Islam, sekarang banyak. Artinya apa? Islam bisa tumbuh bahkan di negeri barat. Bang, mulai berpikir ala santri salaf itu repot. Kadang itu tidak siap. Jadi kan ngeten, kebesaran Allah itu kan wonten kali. Kebesaran Allah yang kita harus taat. Sehingga karena kita jaga taat itu takut kumpul wong juga. Misalnya kumpul wong blodor khawatir zina. Wah, kumpul wong barat khawatir free sex. Tapi kamu harus ingat, oke, kita taat. Atas nama taat kita menghindari bertemanan dengan mereka. Tapi atas nama kudratullah juga harus kamu beri ruang. Allah juga mampu membuat orang mukmin yang hidup di Amerika, di Inggris, dan itu ya fakta. Jadi santri kelemahannya mau delok kudratullah sing situ. Memang atas nama kita iman billah, kita mengamankan diri dari berteman di Sarkem, ning gone kumpul wong dolim ning barat itu. Tapi kowe wis sadar kudratullah, hidayatullah. Iku iso ke Amerika, ke Australia, ke Inggris. Nyatanya umat Islam di sana juga ada banyak.
Paham gitu? Lah ini santri itu gak siap semua delok sing kudro tua yang ini gitu loh. Sehingga anaknya pesimis. Padahal fakta. Contoh paling gampang sinetron saja. Saya sering ngomong fakta biru ya ulil albab itu iktibar paling gampang di Indonesia gampang sinetron. Saat santri modern, pondok-pondok modern wis isin bakas agomo, isin bakas tahajud. Bahkan yang pondok-pondok kitab itu duha udah jadi nyanyian. Kok khusus kan duha terus sudah diguyonan Bang. Tapi malah Allah gawe sinetron sing wong blodor-blodor sutradara ning kota. Malah terang-terangan nggih judul astagfirullah, judul tobat. Bahkan semua TV 5 itu enggak izin yang wiridane Arifin Ilham, A'agim. Ini fenomena apa? Jadi berarti Tuhan sedang menampar kita, paham nggak Romanto? Kita yang mengeklaim diri santri, kadang izin ke bakas Allah. Masa jajal, gue lagi rati duit bujum jalo. Masa tawakal Allah arisin sampai ngomong bener. Jadi kan kebalik gitu. Kiai-kiai mulai malu bakas halal khasnya Islam kalau tahajud duha. Malah orang-orang abangan terang-terangan kayak judul sinetron tobat astagfirullah. Dan nak sampean delok saya tinggi gitu bener. Saya tinggi loh Romanto artinya wong nakal bareng musibah. Wong soleh untuk nikmat. Saya tinggi kan bener. Setting ceritanya itu kan tidak membelokkan, tidak idlal. Ya itu sih dimaksud Allah. Jadi kalau sudah menyangkut hidayah itu, ya memang nggak bisa. Jadi Tuhan itu siapapun diberi kesempatan melakukan kebaikan, bahkan orang kafir. Iya, mulanya kita itu repot. Jadi iman ala santri itu repot. Mau antara nih. Jadi kalau kita sudah iman kudratullah, hidayah Tuhan, kudunya Allah kamu kayak beri ruang gitu. Orang kok ngene. Jadi kita itu iman bila tapi Allah gak pakai ruang. Masa iso wong nuwakal koyo barat ku Islam. Bahkan Nabi Muhammad itu sering dikecewakan Tuhan dalam hal ini. Sampai Nabi tahu disenani pengiran laisa alaika bidahu. Orang bagian namanya ke hidayah. Ini sing nyata ya. Rasulullah niku muangklep kok lek wahsi. Mergo sing mateni Said Hamzah. Suwangking mangkele Rasulullah ni wahsi sampai maksud-maksudmu. Wah, pokoknya sing mateni paman kula laknat. Sampai Rasulullah ketika ngerti jenazah Said Hamzah dicacah-cacah atine dipangan ke Hindun, dijupuk ke wahsi dipangan. Jadi Hindun di budak jenis wahsi. Tugasnya wahsi perang Uhud mu sitok yo ora mateni sinten Hamzah ke Asad dulu. Barang hasil mateni tenan barang roh jenazah pamane dicacah-cacah ngendikane Kanjeng Nabi fa wa umat kilan naga bika sabina rajulan minal kufar. Akan saya balas kematian engkau ya paman dengan 70 orang kafir. Nabi atas nama Hirah Basariyah begitu. Jadi gak iso bayangno Nabi Muhammad ora iso bayangno nak engko qotile Hamzah itu diparingi itu. Malah Allah menghendaki lain. Nabi sing wis ngancam bebas malah masih diparingi iman. Pak Mustafa itu mulai kalau balik ngomong. Jadi santri sing khusyuk rusak tatanan. Jadi mau karo mantu. Saat kita yakin kudro tua ternyata ning gegamana. Jadi mau ke bayangno nakal ora iso tobat. Bayangno barat ora ono keapian. Padahal fakta sering membuktikan itu. Ya kayak sering bilang di pusar, seorang ustaz sambil santrinya, fair ora usah munafik. Tapi di saat yang sama sampai malah roh berita, wong Inggris, wong Amerika demo pemerintahannya mergo nyerang Irak. Artinya gini, kalau kita sudah yakin kudratullah itu bebas, sebebas-bebasnya memang Allah itu yang kuasa. Nggak pun terserah pengiran gitu, ya Allah terserah jenengan. Cek wong kafir, cek markain, anjiran cek hidayah, cek monggo, malah saya. Wasi iman. Paham? Ketika wasi iman itu kanjeng Nabi aja enggak, kok malah wasi. Kanjeng Nabi di kitab wilayah sa'alaika budak. Iku ora bagian kita, malah Allah nggak hidayah wasi. Wali aneh Abu Thalib, mulai cilik ngurmat Nabi, mulai cilik bela Nabi. Nabi ketika dilawan berat sing mendampingi Abu Thalib. Nabi kepengin karep iman Abu Thalib malah ora kesam. Ya. Iku nunjukno tuh betapa akidah sampeyan Mustafa iku keliru, iku mau batasi Tuhan itu. Kita wak jadi wong saleh sing dolim. Ya iku mau. Wong sawangane misoi santri, go penting mbek santri kedunya. Sawangane kita wis ngeplak wong iku, wis mbok kilan. Serang ngarah wong itu dadi wong apik kan. Wis jujur tapi walian. Rasulullah sing saleh, masya Allah wali jan. Jadi kita ini iman kita kacau.
Padahal kita saat ngaji kan sering kalau tukar cerita-cerita kayak itu. Wahsi sing qatilu Hamzah malah iman. Abu Thalib sing nasiru Rasulillah mulai cilik orang kesampean iman. Iku nunjuk nona Allah itu kudu bekeya. Ya Allah ben Allah nyen bebas. Lan kula biasa ngoten duwe kasus di masalah santai mawon. Sane jenengan ngoten seperti malih. Mulane kula ora tau mikir, suhati iman ora tau mikir. Gak bakal level mikir terus kae. Dua nak sama roti surat ini mayu pantas dan mana keliru. Ada di mana keliru itu cuti. Ya keliru, pengiran kok atur, batas ya. Mau tak mana pengiran sebenarnya sampai mati terus diamuk sampai. Enggak jenis mobil untuk senang ini yo. Enggak, sampai zaman Nabi perang Uhud bareng ngertos Said Hamzah kabundut umat Islam terdesak, Nabi kan ngendikan kaifa yuflihu qaumun wallahu bi anbiya'ihim hakadha. Di Nabi bareng ngertos Said Hamzah kabundut lesane ini kan kena gedhe, kudu mialih satu. Untune protot, wasu Jawa wajah iki kena panah. Kare kanjeng Nabi maksudno, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha. Gak mungkin bejo wong sing ngenekno nabine. Saking dukane Nabi. Gak mungkin bejo kalau sampean misalnya tinggi saya umat kualat Pak Yai kan. Tapi jawabannya pengiran malah boten, malah dikhitabi laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalim. Laisa laka minal amri syai'un, iku ora urusan Muhammad. Cetak itu bat cetak siksa ora urusan. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ora urusan. Ya tenang, kalau sudah diparingi itu, betul disiksa. Intinya apa-apa mereka didikte Nabi Muhammad sampai sampeyan. Itu gak iso mau dikte, orang iso. Contoh paling gampang zaman saat ini, paham gitu. Jadi pokoknya sampai anak iman, Allah wala kulli syai'in qadir. Ya di mayasa, wa yudilu masa iman ini tenanan. Mayasa, ya di mayasa ya yasa terserah apa kan. Tapi kita orang, yasa itu artinya kiai ya. Jadi perasaan kita, wong wani aku kurang ajar untuk hidayat keberatan. Justru untuk hidayat mergo gedeng murid. Kuat sebenarnya imane kita. Mulai cilik ngapal Al-Qur'an, mulai cilik mondok imane kacau. Imane dipek menangi dhewe. La yadurrukum illa dadi la yadurrukum ora bahaya ana sapa Yahudi kum illa dan tenan kula ngaji tenan dadi la salaka minal amri syai'un aw yatufa alaihim wa yu'adzibahum fa innahum zalim. Tenan. Dadi contoh paling gampang sing populer niku Kang Ahmad bin sampeyan yo tau krungu. Dadi Wahsy qatilu Hamzah malah diparingi iman. Abu Thalib sing nasiru Rasulillah malah kanjeng Nabi kepen dituruti pisang donga malah ana innaka la tahdi man ahbabta walakin naweh dibayasa ngubur di sana mana istilah sebagai pengeran uben jadi sampai nak wis ngaji yudi lumah jasa weh dimayasa ya saat tenan usah sampai intervensinya sampai itu harus kamu hilangkan coba ini ono wong ayu paksa ya dia barang robeti saya lihat tuh di luar Allah wah pengeran terus waduh wes ngono ngayu saat ada keberatan. Wong elek sak tak wae ora iso ngiran iso diaturmu. Wa ayu qatilukum lawan merangi sapa kufar kum isira kabeh iwalukum lakbar. Monggo mengo sapa kufar kum isira kabeh alat bar ing emun kazimin dikse bubar kabeh. Semala ini soro mongko nuli ora den tulungi sapa ngake. Duribat dan mesteno. Alaikum alihi mengatasi ahli kita apa adillah itu apa keinaan nama tukifun ning diwai dan temokno sopo ahli kita Yahudi maksudnya terutama Yahudi illa bihablin kecuali kelawan hablin minallah wa hablin minannas ayil mu'minin wa huwa utai hablin minannas iku ahdul perjanjian Yahudi ilahi maring mu'minin bil aman kelan aman ala ada ijisa yang atasnya negani jisim maksudnya nak wong Yahudi kepengen aman niku kudu gelem bayar jizya ning wong iman ya kata zaman Sayyidina Umar jadi mereka boleh nempat di Palestina nak gelem bayar jizya jenenge kafir mustaq jadi dia dipraktekno zaman Sayyidina Umar
Bapak ulan podo bali sapa ya budi biwa to bin Allah lan dipo saking Allah. Berarti ribat kantin pasteno ali ngatas ya para mas kana tu rasa ino. Yang Yahudi ngerasa miskin, ada orang suka tapi juga ngerasa melarat. Dari kafi annahum kanu yakuluna bi ayatillah wa yakuluna al-anbiya bi ghairi haqqin. Dari ka bima lawan perkara kang maksiati sapa Yahudi wa kanu ya atadunan ana sapa Yahudi ya ataduna iku ngliwati batas sapa ya. Semua ada sampean iman bi Allah sing ikhlas. Jadi iman itu sing ikhlas. Niku mesti husnul khotimah. Maksudnya ikhlas ngoten niku. Jadi misalnya Allah aku bisa qadir sak qadir. Saya sak qadir ya terus. Iya sak qadir. Sing ngekeki hidayah BTS, sing ngekeki hidayah umpar. Ya sak qadir termasuk ono potensi kiai sesat. Kami ora usah nyesal mantap kalau belum kiai ini besar seorang ustaz menghamili santri ngajinya. Ora usah nyesal, Islam rusak. Malah Islam rusak juga kalau kiai. Pikiran gimana? Jadi ora usah Islam ono kiai kok ngambil santri ini Islam rusak. Jadi apa Islam rusak? Yang bener rusak. Yang rusak kiai gua. Malah sampean kudu syukur alhamdulillah sing rusak ngono ketol apa keunangan. Malah nek keunangan malah akeh. Disyukuri ae. Mboten ada napa-napa ada bapak. Jadi kita ini kalau meyakini Allah qadir sak qadir. Artinya ora usah dibatasi gitu. Misalnya Allah di masyiah, sak masyiah. Jadi butuh usah dibatasi. Mulane kata kita tentang hadis ono BTS mulai bareng ngerti asu dilatih lemah, dia nangkep asu iki kok haus banget terus dikai ngombe diparingi tobat Allah. Tapi sewaliknya nggak kata versi soal. Artinya itu menjadi perbandingan. Memang Allah itu punya adat gini Kang Ahmad dunia. Orang yang soleh mulai kecil, Ahmad mulai cilik mondok, bermondok jadi mantuni kiai, bermantuni kiai jadi kiai. Ini rata-rata husnul khotimah. Tapi rata-rata bisa orang. Muka-muka. Betul rasa doa, suaka memang. Nah doa mau dikte pangeran, sesuatu pak. Iya kamu ada doa. Rendahannya semuanya makamnya agreement bener sih karena apa-apa. Beda. Ngomongin rokok enak. Ngerana apa-apa. Cara Rabbi Adawiyah, jika saya ibadah karena takut neraka, mau neraka kalau saya ini dok liane boleh suarga neraka sing saya ini pulau. Isen, saya pulau isen ibadah karena Rabbi suarga, menesa Rabbi Adawiyah. Bapak ubi kodoh biminampun dari kafi masa wakan ya ada tu. Lai suarano sob ahli kitab usawaan itu bodoh. Jadi ahli kitab itu rak kembar, mana ini beda-beda. Min ahli kitab, itu setengah sang ahli kitab. Umatun di umat kau imatun kang cuman. Mustaqimatun sehat sabitatun alal hati. Yatlu namo tesopo ahli kitab ayatillah ana ilai di tengah ini. Wabum yasjudu. Jadi sebagian ahli kitab yang mau terus belajar ayat-ayat Allah di tengah malam dan mereka mau sujud. Yu'minuna billah wal yawmil akhir lan dina akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat lan bergegas ke susu cepat-cepat fil khairat wa ulaika minas sholihin. Terus wa minhum man laysa kadzalik. Bagian ahli kitab kayak begitu. Wa laysa minas sholihin. Jadi pokoknya niki niku kitab ayat Madaniyah mun kula bulan ini. Jadi polemiknya mun polemik kelas tinggi termasuk polemik dengan ahli napa? Kita. Jadi ahli kita ini bingung. Mulane karo mantel sampean nak wis dadi wong alim terus kumpul wong Yogo, mbek wong Yahudi. Kulo sering maca Bibel sampai Barnabas. Panjen repot. Jadi kelihatan bahwa antar kitab suci memang musaddiqul lima ma'hum memang enggak bisa dipungkiri saling membenarkan. Kalau nanti maca sejarah-sejarah yang Yahudi itu memang kalau yang antar kitab suci itu menjadi mirip-mirip semua haraf sebagian ya, termasuk nubuatun Nabi itu ya semua haraf jadi nubuatun Nabi itu terus jadi rubah oleh Yahudi Nasrani tapi Islam lah kan sama ya. Jadi nasibnya kitab suci kalau mantau mulai disik menjadi muharraf itu sunatullah. Zaman Nabi Sulaiman ninggal kitab hidayah jadi ini malah kitab sihir. Pahami wa maka para Sulaiman walakin nasadina kafaru alimuna nasas. Zaman Taurat wonten kitab suci wis dirubah jadi anti Isa. Bareng Injil yang mestinya mengabdikan Isa dianggap Abdullah
dirubah mana jadi Isa anak ini. Quran kisah. Kalau nu menangi ke alif pulau tragedi Syiah sing bulat tu Syiah. Ibu jan ali tenan karo mantu Nabi. Bulat tu Syiah. Jadi nasib kitab suci mulai riyen ini memang riskan muharram dirubah. Paham ya? Itu sunnatullah. Lah Quran untungnya Quran itu tidak dirubah teks, tapi nak makna tetap dirubah. Makna kan mantu. Makanya mau terjadi pada madzhab Wahabi. Cuci tenang Wahabi sampai nyekel Ka'bah. Ndonga madhep Rasulullah, nganggep sirik tenang. Yang Syiah di suami. Abu Bakar darani mal'un tenang ya mboten. Yang Syiah darani Abu Bakar Umar mal'un. Podo. Semua antri yo tenang oleh sirik kadang. Ora sirik ya karo mantu. Mulai cilik diajari tauhid jaluk Allah. Mulai cilik diajari takdir khairihi wa syarrihi min Allah. Tapi tetap wae nak duwe khairihi wa syarrihi tetap bingung gitu. Jadi iman kita itu menjadi kewajo, itu mau ngamal dunia. Kita mulai cilik ngaji, qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Tapi ketika kita setengah rasional, setengah dialogis rasional, kok begitu Tuhan? Kok saya naik dulu? Ya sa, wa yu'adibu man yasa, kok saya naik dulu? Jadi itu artinya terus kodok-kodok itu ngomongnya nak kampus-kampus teologi malah ketawa banget dari mana keantiannya pada kodok-kodok Tuhan kodok seenaknya egois apa mana pulau mau ditakuti pangeran hak itu milih apa pulau nu kepengen iman tok pulau rakyat menunggu suatu era pengen menunggu rokok sebetulnya kan mudah jadi orang iman yaitu tadi Allahu Akbar kita sholat itu diajari Allahu Akbar Allah Maha Besar ya sudah sampai situ saja Allahu Akbar Allah Maha Besar. Ketika Allah itu maha besar, konsekuensi dari maha besar itu kan kehendak kita ada kesampaian kalah dengan kehendak Allah. Kehendak kita ada kesampaian kalah dengan kehendak Allah. Ya sudah, malah sampai nyaman. Taruh saja misalnya bahwa ingin husnul khotimah, gak kesampaian bahwa Allah mersakna husnul khotimah. Ini kan gak merubah Allahu Akbar. Jadi sebetulnya saat kita mengimani Akbar itu malah nyaman. Kamu sekarang minta hidup. Dengan kehidupan ini ya Allah Akbar kita nanti mati toh padahal cek kebenduannya anak putu ya Allah Akbar tapi gara-gara dungo sing berlebihan jadi dungo gitu dungo sing ganggu iman mestinya betul-betul Romanto iman itu ditopang dungo tapi itu dungo ganggu iman dungo ini kita ganggu iman kita tahu Allah Akbar kita wajib iman Allah Akbar kita tahu masih Allah itu yang pasti terjadi iman kita kan mesti ngono Mustafa masih Allah itu yang mesti terjadi. Tapi gara-gara terlalu pesimis itu Fatimah dungu-dungu tenanan nak apa ngersana seorang itu Fatimah terus piye Islam ugi ngambang sampai mulai cilik boleh jadi nanti dikir Fatimah tetap Fatimah jadi dungu kita malah ganggu kenyamanan dengan Allah gitu dengan iman itu keliru sekali jadi kudunya kita iman billah nah dengan kerendahan hati kita dungu malah nyaman. Enggak jadi kan ajaran dungo Islam kan sederhana. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau iman sak kula nonton dengan keangkuhan iman saya, iman nomor 1 Allahu Akbar menak kandhani. Ya itu ajaran salat Akbar. Berarti nek imane sampean Allahu Akbar misalnya dungo Rabbana atina ngeten. Rabbana atina fid dunya hasanah artinya berarti ngeten ya Allah kamu yang besar, engkau yang besar. Sehingga kekhasanan dunia sing saged nekakno jenengan. Begitu juga kekhasanan akhirat sing saged nekakno nggih jenengan. Tapi nak dengan maka model santri khusyuk, model santri bodoh. Kalau pengen dunia enak akhirat enak. Jadi Allah sing hilang malah hadun nafsi sing kuat. Iku sing mari fasik ya iku sing mari gak wali, mendungan mati wali kula. Lho nggih lho, Allah udah ada. Yang ada sampean kan sawangane nangis sebelum mikir awake kan. Dari Allah eling aku ta eling awak. Jenenge wiridan cara apa kan faturuni aturkum eling aku. Lha ora ngono kuwi ora eling aku, cara pengiran eling awak dhewe kan. Iya. Bener wis kusuk. Entak oleh kusuke gak wali-wali. Yen ora ana wali model ngono. Pengiran lae janggal iki. Lho nggih kita mulai cilik kan diajari sholat Allahu Akbar sudah Akbar. Saat kita berdoa misalnya ya Allah utang kula kathah artinya Allahu Akbar Allah yang bisa menyelesaikan sehingga kamu itu kecil ya. Allah yang ngerasa mbok tauhidno sampeyan ya tauhid nyaman kan tapi nak sampeyan hadir nafsi tak dengan ini mulai saiki nganti saiki rasanya harus piye akhirnya kan ruwet sampe
Muamalah sampean mbek pengiran sereten, paham karo mantap, akhire sereten. Gak lega, gak saibal disaribin, gak nyaman gitu. Tapi nak sampean ndonga model Allahu Akbar nyaman. Ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan kelihatan sekali faktor Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang saya berharap jangan sesatkan hati saya setelah Engkau memberi hidayah. Karena Engkau yang bisa memberi. Berarti yang tersirat di situ ya Allahu Akbar. Segalanya itu yang akbar itu Engkau yang bisa memberi hidayah, yang menyelamatkan hidayah saya. Tapi nak kembali nih hadun nafsi. Cilik ngaji, tak rewangi ngapal alfiyah ngelera karuan. Jebule kok nasul khotimah, kok apa kuasa nyuwulno khotimah. Itu kan berarti kekhawatiran sing mengganggu harmonisnya sampean mbek Allah. Khawatir ngono mbok rumah tuh, khawatir orang ngajar. Lho nggih kan mengganggu nyaman mbek Allah mbok rumah. Nah jenenge wali kan mu'anasah billah, asik dengan Allah, taladzud mbek Allah. Nggih boten. Khawatir dadekno tiyang taladzud. Kalau sering digoyoni sandrikus ke OPD, gak wedi semua tuh, gak wedi. Kalau cuma paling pengirannya tetap Allah. Enggak, negara Isul Khotimah itu saat kita mati meyakini hal yang tidak diajarkan Islam. Dan selagi ini sampai meyakini ajaran sesuai ajaran Islam kan gak ngarah Isul Khotimah kan? Misalnya sampai Nabi mati, ya tetap baik. Cara Nabi mati kan gak dungo malah ngendikan Allahumma arrofiqal a'la. Engkau adalah teman terbaik. Jadi malah nyaman kan? Wahbi riwayat Isma, pas Nabi Abu Dhar terakhir sendiri Allahumma arrofiqal a'la. Malah nyaman kan? Artinya ya Allah engkau arrofiqal a'la. Mumpun nyaman. Tapi nak sampean ganteng nawa, ya Allah kalau mati ini kalau suhu khotimah, apa khotimah corojun, akhirnya nangis ya. Malah bingung, gara-gara mikir hadir. Tapi nak sampean model iman kan nyaman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Oh, jajal latihan iman ngoten keren. Nggak bar seminggu sama cerita bos wali kalau. Jadi ora perlu wedi, rasa tuan wali wis wali dhewe. Seminggu dijadake. Jadi rasa tuan wali, wali dhewe, jadi nak ada rombongan wali. Gak ada sowan, gak wali dhewe. Nah, darane wong sombong gak Allah. Nanti sombong. Sombong luwih apik ya, timbang mamang ke pangeran luwih apik sombong. Sombong karena pede ke pangeran luwih apik. Paham ya, jadi kuwabeh donga kita itu menopang iman kita. Jadi sampai donga sing ganggu napa? Iman welang-elang iman kula. Jadi kita nak donga sing menopang iman, aja sing ganggu iman. Misalnya sampean donga untuk rezeki ngoten, ya Allah, Engkau yang akbar bisa memberi rezeki, bukan saya. Itu coba diwalik dikai ta ora, mustajab ta ora akhir. Tobat tenan itu serius, itu hal serius. Berarti Allah akbar soalnya kita mengenai wiridan. Tahlilnya mantap ngomong apa? Subhanallah. Boleh. Jadi kan anak kanu lai susawa. Wa ma taf'alu min khairin. Wa ma taf'alu nglakoni sira kabeh min khairin sang kaapian falan tukfal. Monggo ora den kafiri sira ing khair. Manane ora di sepelekno. Jadi semua perbuatan baik mesti ditulis. Wallahu alimun billahi. Innal ladina satuna ke kafaru kang kafir sapa ladina ilan dunya ora iso nyemugino angkum sange ladina kafaru wa amwalihim wala auladhum min awsiya. Anake dunyane ora iso nyelametno. Waulai kasabuna dum fi khalidun. Masalu mau te perumpamane perkara yen fiku nakang infakno sapa kufar jadi hayatid dunya. Iku kama talirihin kaya dene pamane angin. Fi kang ing dalam angin rihun sirun utai panas. Kharun au bardun sadidun. Asobat kang kenani opo de kharta kaumin ing tandurane kaum. Iki kaumun ya. Kita tapi malah di bed-bednya malah gablek. Karsa komen apa kamu? Sampai apa kamar mandi ini? Salah cetak. Apalagi sampai apa kamar mandi? Karsa komen. Aku tak sebut rumah tuh masa aku nguri lebar nawi apal Quran kayak aku takut karena ajar terang. Kalau sempat kesulitan sama hafid, jadi aku itu tak jatuh hafid malah kapal. Tapi cek kena ngapal orang. Karsa komen ya. Kita tapi di bed-bednya malah apa diganti ya, gak usah ngerti dikarok hati ya. Kalau kadang lagi kayak gobel kan, teman-teman kalau kadang. Kalau
Sebenarnya anakku orang alim kayak aku terus blober kok Mahfud bapak ngalim malah orang alim. Jadi kalau ada kan waktu kitab sing salah itu tak harokati meneh. Kuatir ben anakku gak ngalim kayak aku, ambil lawyer. Mudah bilang. Saya udah bilang udah bilang apa? Walamu anfusam. Lala Rumanto ini warna kita kok murah. Walamu anfusam. Ini kayak ngali nih. Dalam kang dolimi sapa kaum anfusahum fa ahlakatku mongko ngrusak apa harsu kaumin hum ing harsu kaumin fa ahlakat mongko ngrusak apa sirun hu ing harsa kaumin wa ma dzalama hum wa walakin anfusahum yatim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu ngarep sira kabeh bitonatan ing kanca akrab min dunikum saking saliyane ira kabeh. Kowe aja kanca akrab sangka saliyane wong iman. Minal yahud wa nasara munafikin. Tenak angkat kanca akrab sing padha imane. Layak lunakum khobala. Ora nyiak-nyiakno sapa dunakum. Kum ing sira kabeh khobalan ing kesempatan. Mergo liyane wong mukmin iku gak ngarah nyiak-nyiakno kesempatan. Artinya semua kesempatan saat berteman itu berakibat ngrugekno Islam. Waktu padha seneng sapa dunikum. Mak ing perkara antum kan berat sira kabeh. Dijenenge wong kafir tetep menghendaki kita itu masalah. Paham ya? Mereka tuh suka kalau kita punya masalah. Mesti ya ikut jadi bahwa teman-teman kita awal bahwa permusuhan min afwahim sanging mulut-mulutnya dunikum artinya wong kafir. Wa ma tufi sudur akbar. Wa ma te opo itu fi kang nyamar nopo sudur itu akbaru gede. Dari mulutnya saja kelihatan anti-Islam. Apa yang ada di dalam dadanya lebih besar. Maksudnya luwih anti-Islam. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sesuk prayer malam lagi malam akhir. Sesuk paling berkata sama.